Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Berita Medan bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Bangunan gudang pembuatan batu alam di Medan Sunggal ludes terbakar. Diduga sumber api berasal dari hubungan arus pendek listrik dari pengisian daya baterai handphone. Jalan di Kecamatan Tanjung Morawa rusak parah, jalan penuh lubang dan genangan air yang mengganggu aktivitas warga. Aktivitas penambangan galian C di aliran sungai Batang Serangan Langkat semakin marak. Ekosistem sungai dan jalan menjadi sering longsor. Kita ke informasi pertama hari ini. Bangunan gudang pembuatan batu alam di Medan Sunggal ludes terbakar. 8 mobil pemadam kebakaran kesulitan untuk menjinakkan api yang baru bisa dipadamkan 1,5 jam kemudian. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik dari pengisian daya baterai ponsel. Kobaran api membesar dari bangunan pencetakan batu alam Jalan TB Simatupang, Gang Masjid, Medan Sunggal. Asap hitam membumbung tinggi, berasal dari api yang membakar material plastik dan karet. Dengan cepat api menjalar ke seluruh bangunan selain karena banyaknya material yang mudah terbakar. Keadaan makin diperparah dengan cuaca panas yang makin membuat api kian membara. Menurut salah seorang saksi mata, kebakaran terjadi saat para pekerja tengah makan siang. Api muncul dari ruang cetak batu alam, kemudian api membesar dalam sekejap, menyebar ke ruang lainnya, dan beruntung para pekerja berhasil menyelamatkan diri. Dari pas jam istirahat makan siang tadi lah, jadi ada konslet listrik lagi pas pengecosan handphone, pengecosan handphone ada konslet listrik, jadi nggak tahu orang kerja, orang kerja cerita lah orang kerja tadi kan. Apa yang disampaikan itu? Api udah nyala. Itu ruangan apa itu Pak? Itu ruangan tempat pencetakan apa ini lah, beton antik ini, banyak plastik itu di situ. Kayu-kayu juga. Nah plastik, makanya apinya dari situ semua nyamber ke api itu. Ada korban jiwa? Api dapat dikuasai dalam 90 menit setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan mencapai sumber api karena berada di kawasan permukiman padat penduduk dan akses jalan yang sempit. Lokasi berada di Gang Masjid 10, Kecamatan Medan Sunggal. Korban jiwa dan luka belum teridentifikasi ya. Untuk kerugian dan penyebab juga dalam penyelidikan. Objek yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Seorang pria mencuri Pertalite di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Pelaku mengebor pipa Pertamina di sungai. Seperti inilah pencurian minyak ilegal di Kelurahan Belawan Bari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Pelaku kedapatan tengah mengebor pipa milik Pertamina yang tertanam di aliran sungai. Aparat lalu menangkap warga Jalan Pasar Lama, Pekan Labuan, Kota Medan tersebut. Pria 41 tahun ini tak hanya merusak pipa milik Pertamina, ia juga mencuri minyak jenis Pertalite sebanyak 1 karung saat kondisi sungai tengah surut. Tersangka telah melakukan pencurian tersebut berulang kali. Aparat juga menyita barang bukti 1 sepeda motor dan 1 karung Pertalite. Pengungkapan pencurian minyak Pertamina bahwa ketika tim patroli Naga Perak melakukan pemantauan dan patroli ya di waktu malam ya subuh berhasil mengamankan 1 orang pelaku pencurian minyak Pertamina ya dengan motif membor pipa kemudian mengambil minyaknya dan kemudian hendak menjualnya. Kini tersangka mendekam di tahanan Polres Pelabuhan Belawan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang belum dilakukan sesuai harapan masyarakat. Masih banyak jalan-jalan yang rusak
seperti di wilayah Kecamatan Tanjung Morawa, genangan air dan jalan rusak menyulitkan warga untuk beraktivitas. Jalan berlubang, penuh genangan air, bahkan kadang dipenuhi lumpur. Inilah kondisi jalan di Bandar Labuhan Bawah, Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Jalan sepanjang 3 km ini, beberapa tahun terakhir keadaannya rusak parah. Akibatnya arus lalu lintas di daerah ini menjadi terganggu. Pengguna jalan harus memperlambat laju saat melintasi jalan yang berlubang penuh genangan air. Jalan Bandar Labuhan Bawah ini merupakan jalan penghubung dua desa, Desa Tanjung Morawa A dan Desa Bandar Labuhan. Ruas jalan ini menjadi akses warga untuk melintas setiap harinya. Aktivitas warga menjadi lebih terganggu terutama saat musim hujan seperti saat ini. Suasana jalan seperti kubangan panjang yang tidak layak untuk dilalui kendaraan. Masyarakat telah berkali-kali menyampaikan kerusakan jalan Bandar Labuhan Bawah ini ke pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Namun hingga kini belum ada respon dan tanggapan dari pemerintah daerah. Keadaan ini membuat warga Tanjung Morawa sangat kecewa. Masyarakat berharap seharusnya infrastruktur jalan di daerah ini sudah harus diperbaiki. Ya, sangat meresahkan lah. Saya kan setiap hari melintasi jalan ini yang menghubungkan dua desa. Kita jadi jalan terganggu. Tadi pagi sebelum saya jatuh pula emak-emak sama anak-anaknya di lubang yang besar ini. Saya prihatin juga gitu. Ya harapannya pemerintah berkenanlah segera memperbaiki supaya nantinya ke depan tidak lagi ada korban-korban berselanjutnya. Karena ini adalah jalan penghubung dua desa yang ramai setiap harinya siang malam dipakai untuk jalan dan orang pulang kerja. Terus ini jalan udah lama belum rusak? Sudah lama Pak, sudah lama. Dan dulu pernah sama saya kan warga sini. Ini kan pernah kita perbaiki, kita tempel. Sekali bersama-sama dengan masyarakat kita usulkan tempel. Tapi ya ini keadaannya rusak kembali musim hujan. Ada berapa panjang jalan rusak di sini? Lebih kurang yang fatal 2 titik, yang lainnya ada 2-3 kilo lah Pak, yang kecil gitu untuk perbaikan biar jalannya enak. Warga Tanjung Morawa berharap pembangunan jalan di Kabupaten Deli Serdang bisa merata, terutama di Jalan Bandar Labuhan Bawah. Jalan yang telah lama rusak sudah seharusnya diperbaiki pemerintah daerah. Jalan adalah urat nadi perekonomian, sehingga vital untuk segera diperbaiki. Apalagi saat ini perekonomian daerah sudah bergerak bangkit. Perbaikan jalan perlu segera dilakukan agar roda perekonomian daerah bisa bergerak lebih cepat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Kita beralih ke informasi lain. Aktivitas tambang galian C di aliran Sungai Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat semakin marak dan meresahkan warga. Akibatnya, ekosistem sungai pun rusak. Jalan menuju objek wisata Tangkahan pun menjadi longsor. 3 unit ekskavator seakan tidak pernah berhenti mengeruk material batu dan pasir dari dalam sungai. Perlahan, isi dalam sungai yaitu batu dan pasir berpindah ke atas truk yang telah siap mengangkutnya. Aktivitas yang dikenal sebagai penambangan galian C ini dilakukan di aliran Sungai Batang Serangan yang berada di Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Aktivitas penambangan galian C ini makin marak. Akibatnya terjadi kerusakan ekosistem sungai dan habitat alam. Daerah di sekitar aliran sungai sering terjadi longsor serta membahayakan pemukiman dan mengancam lahan pertanian warga. Selain itu penambangan galian C juga membuat air sungai yang dulunya jernih menjadi keruh. Jalan menuju objek wisata Tangkahan pun kerap longsor dan berpindah beberapa kali. Warga menyebutkan kondisi jalan menuju objek wisata Tangkahan yang rusak telah banyak merugikan warga. Padahal kegiatan pengerukan batu di sepanjang aliran Sungai Batang Serangan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang diduga tidak memiliki izin. Warga berharap agar pemerintah daerah tidak tutup mata dan segera menghentikan aktivitas galian C. Kondisinya seperti ini sudah sangat lama, sudah bola-balik berpindah akibat adanya pengerukan batu yang ada di sepanjang Sungai Batang Serangan ini. Yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha batu yang diduga pun tidak memiliki izin. Tapi karena memang kami masyarakat ini, yang kami inginkan itu kan supaya jalan ini tetap bagus, ya pemerintah hanya memindahkan jalan, tidak mengatasi atau menyetop galian itu.
Hingga saat ini belum ada upaya serius dari pihak terkait untuk mengatasinya. Jalan yang rusak hanya dialihkan ke area perkebunan PTPN 2, sementara aktivitas galian C yang menyebabkan kerusakan lingkungan tidak ada dilakukan penertiban ataupun penindakan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat.